Kita dilarang berprasangka jahat. Ya harus berprasangka baik. Tidak ada korelasi tuntutan Tom 7 tahun, hasil 7 tahun dengan presiden ke-7. Tidak boleh prasangka. 7 itu adalah nomor punggung Cristiano Ronaldo. Cukup. Saya udah kasihkan contoh berkali-kali Mas Aiman begini, Mas Aiman. Ada orang jalan, polisi nggak suka ngelihat jalannya, bukan polisi di sini ya, nggak suka ngelihat mukanya. Dipanggil itu orang, lalu ditabok, kedepak. Gitu. Orang bingung dong, salah saya apa Pak Koordinator? Buka dompet kamu. Dibuka, ada gambar Porno, nah itu salah lu. Digambar dulu, baru dicari salahnya. Tom Lembong penjarain dulu, baru cari salahnya. Gitu kira-kira. Saya ada satu podcast dari Pak Chandra Rajasa. Ketika itu dia lagi di podcastnya Madilog. Dia ditanya, kasus Tom Lembong ini Prabowo sudah tahu. Begitu dibilang begitu, di sebelahnya ngomong, ini kan pesanan Pak yang di atas. Oke. Kita akan sedikit membahas rakyat bersuara ya kemarin malam yang membahas soal putusan hakim kepada Tom Lembong yang memang banyak pihak ya, baik itu rakyat, netizen ya yang mengatakan bahwasanya ini ada yang aneh. Ngawur katanya ya. Bahkan kuasa hukum dari Pak Tom Lembong sendiri mengatakan bahwasanya ini adalah hukum sesat. Ngeri sekali ya. Teman-teman semua, banyak ya yang akhirnya speak up mengenai kasus dari Pak Tom Lembong ini. Di mana hakim saja tidak menemukan mens reanya ya, yang akhirnya ini menjadi perdebatan yang sangat keren sekali. Di mana Prof Gayus ngotot banget ya kepada Bung Ferry Amsari sampai diketawain teman-teman semua. Nah kita akan lihat ya cuplikan-cuplikannya. Dari sini gue akan tampilin ke kalian momen-momen epicnya. Dan juga nanti ada yang keceplosan loh. Oke teman-teman semua, dimulai dari Prof Gayus yang paling pakar hukum versus Bung Amsari. Ini dia. Saya memang bukan orang hukum, tapi salah satu unsur mens rea itu kan juga memperkaya orang lain. Dan itu masuk juga misalnya. Itu sudah salah tuh. Tidak ada mens rea memperkaya orang lain. Sama beliau ini tidak mengerti konsep hukum tapi bicara hukum. Tadi beliau mengatakan bahwa ya salah satunya memperkaya orang lain. Enggak ada itu ceritanya di konsep mens rea. Jadi kalau niat jahatnya tidak paham dan itu dinyatakan oleh hakim tidak terpenuhi, kan saya pusing ya belajar hukum dan menjelaskan ke mahasiswa hukum. Belum lagi kalau kemudian kalau kita lihat dari putusan peradilan itu banyak sekali hal yang kemudian menarik untuk dikaji. Misalnya tidak ada kickback gitu ya. Yang ada kickbacknya tidak ditangkap-tangkap. Ada blok Medan namanya. Nah ini tidak diusut-usut. Aneh saja dalam konsep hukum, ini jaksa, hakim, akan membuktikan untuk menghilangkan hak orang. Ya. Dia harusnya betul-betul datang dengan alat bukti yang meyakinkan. Karena nggak main-main menghilangkan hak orang. Tapi kita bisa lihat fakta hukumnya. Mana yang kuatnya, mana basisnya. Kan biasanya jaksa, KPK, kepolisian, hakim mau membuktikan itu. Apalagi orang politik, ya orang penting, mantan menteri lagi. Didakwa. Kalau cuman sekedar nggak jelas seperti ini, itu tapi fakta hukumnya kan memang ada yang diperkaya kan? Sama fakta hukumnya ada kerugian negara, itu fakta hukum bukan? Ya, Bang. Iya nggak, itu fakta hukum bukan? Ya, nanti dijelaskan sama teman-teman komisi kejaksaan. Tapi bahwa memang tergambar ada memperkaya orang lain, abang kesempatan orang lain untuk menjelaskan kacaunya penjelasan abang. Kan tadi kan kasih saya penjelasan hukum. Ya. Saya menjelaskan juga itu. Okay, akhirnya kau hilangkan gitu loh. Bang, gini saya kasih tahu abang ilmunya ya. Nanti abang tanya sama. Kau ajarin kita lah. Ya. Pertama bang, kalau ada bukti kejahatan sekalipun, bahkan pembunuhan, catat baik-baik nih, bahkan pembunuhan. Kalau tidak ada niat jahatnya, tidak bisa orang dipidana. Ya, kau kan bicara fakta hukum. Tidak juga begitu. Itu ada 38, 35. Ajarin Prof, ini udah ada. Mens rea itu tidak satu-satunya alasan untuk menghukum. Oh, gitu. Tidak. Karena ada apa? Ada dolus, ada kulpa. Mungkin ada kulpa. Dalam niat ya, dihukum juga. Kulpa itu apa? Dolus kulpa itu bagian dari mens rea, Prof. Bagian apa? Iya, oke. Bagian apa? Anda ini jangan pintar sendiri. Anda bukan orang hukum satu-satunya di sini. Yes. Silakan jelaskan, Prof. Katakan bahwa ini adalah kejahatan dan wajib dihukum. Katakan bahwa seluruh orang yang melakukan hal yang sama wajib dihukum. Katakan bahwa ini adalah konsep keadilan yang terang benderang di mata publik. Lalu apa? Mau bikin sidang di sini? Silakan. Mau bikin persidangan di sini? Di sana tempatnya. Kita tidak meminta membuat persidangan. Kita sedang Anda merupakan Anda sepertinya menjadikan persidangan di sini salah. Nggak ada. Saya menjelaskan pendapat hukum saya. Ya, tapi prejudice. Di dalam Anda prejudice. Nggak apa-apa, Pak. Silakan apa prejudice terhadap prejudice. Iya. Dibolehkan. Saya memerdekakan Anda untuk prejudice terhadap. Memang
Apa Anda sama seperti Anda benar sendiri? Nggak apa-apa, saya tidak pernah mengatakan saya benar. Anda ada upaya lain, ada Ya, instrumen silakan, lain. silakan, jelaskan. Anda bisa menambahkan yang banding, tentang keuntungan orang. Anda bisa kasasi, Anda bisa PK. Itu penjelasan terhadap upaya hukum apa yang bisa dilakukan, nggak Ya. apa. Jangan Tapi sini. saya menjelaskan Anda perspektif menyimpang, saya bahwa di dalam dunia politik dan hukum tata negara ada peradilan politik Ya, namanya. itu wilayah Anda. Yes. Ini kita sedang bicara mengenai hukuman. Soal tadi Prof, soal kalau tidak ada mens rea, maka tidak ada pidana. Anda bisa jelaskan? Mana bisa kalau ada yang lain bisa. Dia tidak merencanakan, tapi kebetulan dia kulpa. Kulpa itu apa? Tidak hati-hati, Tidak hati-hati, oke. menimbulkan korban. Apakah dihukum? Ini agak Saya bahaya. sudah jelaskan, mens rea itu adalah reckless, tidak Bukan hati-hati, cuma Anda yang gegabah. tahu. Ini semua tahu mens rea itu apa. Jangan sok pintar sendiri. Nah, ini bahaya. Ya, apa yang sepintar? Cari Karena orang. begini, Prof yang profesor, saya Kita mengambil hanya contoh. orang pelajar biasa. Kita mengambil contoh dalam setiap kegiatan pemerintah. Pertanyaannya, apakah menguntungkan orang lain atau tidak? Membuat orang lain kaya atau tidak? Semua proyek pemerintah nih, Iya. bangun jembatan, pengadaan apa segala macam, Pasti. pasti memperkaya orang lain. Kalau kita hanya berpatokan memperkaya orang lain itu adalah kejahatan, maka semua yang pegang proyek ini kena hukuman semua. Ya, saya boleh ya. Nah, jadi kenapa niat jahat itu penting? Ini penting sekali nih, penting sekali, sangat penting. Bahaya sekali kita menganggap bahwa kalau niat jahat itu tidak penting, itu bahaya sekali. Jadi lalai itu nggak perlu dihukum. Lalai menabrak orang tidak rencana membunuh. Prof, Benar. konsep mens rea itu Sebentar, salah satu, sebentar. Prof. Mungkin Prof agak lupa mungkin. Ya, Agak lupa. lupa mungkin. Kenapa lupa? Karena betul tadi, Bob. Iya, Itu tadi boleh, lupa, Anda itu lupa. bagian mens rea, Bob. Saya ceritakan mens Bob mungkin rea. lupa, Iya. mungkin udah kelamaan nggak di bidang Sangat hukum tidak lupa. Itu salah, bahaya. Nanti kasihan publik. Anda yang bahaya. Ini Kalau contoh. penjelasannya Santi keliru, kasihan publik, kasihan. Begini ya, begini. Ini salah. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Aduh teman-teman semua ya, mungkin karena umur juga ya, jadi emosian gitu. Padahal Bung Ferry Amsari santai aja ya, Pak Profesornya udah emosi duluan. Yang dimana sebenarnya mens rea ini udah dijelasin oleh Bung Ferry Amsari, ada berapa poin tuh. Yang dimana masuk tuh kulpa itu tidak berhati-hati gitu ya. Ya atau dalam kata lain sembrono gitulah ya, dan itu juga udah dijelaskan masuk dalam mens rea juga gitu loh. Tapi si profesornya ini ngeyel banget gitu ya. Diketawain saja tuh sama Bung Ferry Amsari ya. Oke teman-teman semua. Nah ini yang kedua teman-teman semua, ini ngeri-ngeri sedap juga nih. Ini ada yang keceplosan ya. Jadi bahaya nih teman-teman semua. Ngeri sekali statement Komisi Yudisial ini. Ini keceplosan atau gimana gitu katanya ya. Resiko politik lebih besar kalau ini tangkap dulu selain Tom Lembong. Kacau sekali hukum di negeri ini ya. Ini kan memperjelas bahwasanya memang karena politik di sini ya kan. Tom Lembong tidak masuk partai ya kan. Jadi mudah saja untuk menangkapnya. Wih ngeri ini. Kita lihat videonya. Ketua Komisi Kejaksaan keceplosan. Bahwa kenapa kemudian Tom Lembong dulu, barriernya ini begitu banyak. Hambatannya, Ya, apa namanya? termasuk kemudian, ya ini begitu banyak. Ketika kemudian diusut semuanya, mungkin harapan kita juga sama. Ketika diusut semuanya, maka ini akan clear bahwa ini tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi segala macam. Tapi ketika diusut semuanya, justru resiko ini yang kemudian dihitung oleh kejaksaan justru semakin besar. Maksudnya? Ya semuanya itu kan tokoh politik, punya pendukung. Kalau Tom Lembong nggak ada resikonya atau gimana? Ya resikonya ada, tetapi dalam kemudian hitungan itu yang harus diambil karena yang pertama melakukan itu adalah di tahun Saya orang awam 2015. hukum, tapi berikan pendapat kepada saya, Ya. berikan pemahaman kepada saya bahwa ketika bicara proses hukum maka harus menghitung resiko politik. Ya, makanya diurutkan. Ya, itu kan bagian dari baik strategi penyidikan, Pak. Jadi intinya adalah hukum tebang pilih, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Tom Lembong diusut karena dia oposisi. Aduh, bahaya sekali ya teman-teman semua. Dan ini langsung viral loh statement dari bapak ini ya. Waduh, gimana coba bayangin, gara-gara oposisi ya kan, gara-gara nggak punya partai ya kan, bisa main tangkap saja. Dan sebenarnya ada momen juga ya, dimana ketika itu diperjelas gitu ya sama ibu siapa entah namanya, yang mengatakan bahwasanya Tom Lembong itu belum memenuhi 2 alat bukti gitu ya, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi benar kata Bung Ges Khalifah yang mengatakan bahwasanya ditangkap dulu, setelah itu baru dicari-cari itu masalahnya. Waduh kacau. Oke, kita lanjut dengan statement dari kuasa hukum Pak Tom Lembong dan juga Bung Ferry Amsari. Ini mantap kali, ini harus kita dengarkan. Selalu kita menggunakan kata-kata, oh kita harus percaya dengan hukum kita. Harus percaya dengan penyidik, apa saja segala macam. Tapi berpuluh-puluh tahun kita menggeluti dunia hukum, kok kita jadi malu ya kalau kita ngomong begitu harusnya ya. Karena kita tahu betul bahwa ini nggak layak dipercaya. Proses ini nggak layak dipercaya. Kita tahu persis. Kok kita masih ngomong begitu? Gitu. Ini juga harus kita evaluasi nih. Layak nggak kita ngomong begitu? Kalau kita tahu, kecuali kalau kita nggak tahu ya. Kalau kita tahu, kita mengikuti ngomong-ngomongan yang lip service, yang normatif gitu, harusnya kita
ya lebih baik diam aja lah daripada kita ngomong. Kecuali kalau kita memang sudah kehilangan nurani. Lalu yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda mendapatkan ilmu hukum, persis Anda tahu mens rea itu unsur inti dalam kejahatan, terutama tindak pidana korupsi. Gak bisa Anda abaikan itu. Niat jahat itu harus terbukti. Kalau nanti ditanya tidak ada niat jahat, tidak apa-apa ya, harusnya semua orang bisa kena. Yang ambil kebijakan, yang menguntungkan orang lain kena semua kalau cuma itu itunya. Dan policy ini, kebijakan diskresi ini harus dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Justru kita nggak boleh memiliki pejabat yang tidak berani ngambil keputusan, tidak berani ngambil kebijakan. Itu salah. Justru kita tidak bangga kepada pejabat-pejabat yang mau ambil aman saja. Negara kita ini nggak bakal berkembang kalau pejabatnya seperti itu. Harus diambil diskresi. Tapi jangan pernah diskresi itu diambil untuk kepentingan Anda, untuk kepentingan kelompok Anda, atau ada sesuatu yang Anda harapkan dari diskresi itu. Itu yang nggak boleh. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa kasus Tom Lembong, betul tidak hanya kena ke Tom Lembong, ini akan menjadi jurisprudensi yang berdampak kemana-mana. Ini sistematika, ya mohon maaf, ini sayangnya tidak hadir dari Komisi Yudisial ya. Ini bahaya sekali kalau hakim-hakim kita ya tidak memiliki kemampuan. Kalau kita ikutin sidang itu, ini ibu-ibu ikut sidang kan, itu hakim membacakan putusan tuh loncat ke sana, loncat ke sini. Bingung kita ininya. Dan aneh putusannya ini. Tiba-tiba tadi yang disampaikan oleh Pak Ges, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngomong ekonomi kapitalis. Dari mana nih? Nggak pernah dibahas di persidangan, nggak pernah apa. Dia dapat ide dari mana gitu. Dan salah lagi, benar-benar salah itu ekonomi kapitalis. Saya ingin mengingatkan terakhir bahwa semua tindakan-tindakan kita itu jangan kita anggap itu hanya akan berlaku bagi orang lain. Suatu saat kezaliman itu juga akan terjadi pada diri kita. Jadi hati-hati menegakkan keadilan. Hati-hati Anda, para penegak-penegak hukum yang lainnya. Karena begitu hari ini Anda membuat zalim, nggak nunggu dia heret hukumannya. Itu kami sampaikan di persidangan. Udah banyak jaksa yang kena kasus, udah banyak hakim yang kena kasus, dipermalukan hidupnya. Tapi ya begitulah tabiat kekuasaan kita itu, rakyat harus diminta selalu berprasangka baik. Ya bolehlah, sekarang ini mari kita berprasangka baik bahwa memang ada problematika hukum yang kemudian menyusahkan banyak orang. Bahwa memang Pak Tom Lembong salah memilih keberpihakan. Coba berpihak sama kekuasaan, mungkin beda gitu ya. Jadi Pak Tom Lembong tetap salah soal keberpihakan. Coba dekatilah yang lebih dekat gitu ya, supaya aman-aman gitu ya, tidak disentuh. Saya punya catatan nih, misal kasus yang melibatkan Pak Zulhas ya, kapan jaksa mau menangani gitu ya. Kan banyak hal yang bisa dibuktikan gitu ya. Ayo coba supaya kami bisa berprasangka baik. Jangan kemudian akhirnya orang bisa melihat bahwa hukum itu betul-betul timpang. Hukum hanya mengenai orang-orang yang berbeda sudut pandang. Dulu di era Orde Baru orang nggak sangka itu penyanyi Iwan Fals itu karena hanya menyanyi Mbak Tini itu diselesaikan. Lalu ada 500 orang para politisi, petisi 50, ada kemudian Sri Bintang Pamungkas dicari-cari kesalahannya. Fakta sejarah mengatakan begitu, suatu waktu ini semua juga akan terbongkar. Di mana standing kita terhadap hukum? Saya mau ngutip pendapat Thomas Paine ya. Dia mengatakan suatu waktu ketika kejahatan berkuasa, diam terhadap kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Melihat ketidakadilan ini, siapapun Anda suka tidak suka sama orang itu, bicaralah soal yang benar. Jangan mengada-ngada, membuat ilmu hukum menjadi sesuatu yang terus memalukan karena kita belajar tapi tidak pernah ditegakkan. Kasus Tom Lembong dan lain-lain perlu dilihat. Apakah kasus ini murni bicara hukum? Ya? Kan tadi pernyataannya murni, ini murni ya, lebih murni dari jeruk murni gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada satupun, padahal kita melihat semua bahwa banyak sekali kekurangan. Satu catatan penting soal sejak kapan wawasan ekonomi kapitalis menjadi tidak pidana. Sebab ada tuh kepala negara kerjasama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Ya 19-0 kodenya. Kita ke sana dapat 19, mereka ke sini dapat 0. Kurang kapitalis apa itu? Kalau ini memang konsep dianggap tindak pidana, pidanakan orang yang bekerja sama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Tom Lembong itu contoh, Om. Tom Lembong 2016 mana tahu dia bakal kena kayak gini. Dia orang pemerintah, dia menteri presiden. Salah satu kepercayaan dulu. Siapa yang nyangka? Masa lu baru concern ketika itu kena sama lu? Dan buat pendukung pemerintah yang bilang, wah ya masih ngaitin sama pilpres, come on. Itu menteri loh, mantan menteri bisa kayak gitu, apalagi lu gitu. Mending lu ngelihat masalah ini secara objektif deh gitu loh.
Jangan orang yang bilang, wah ini ada masalah kasus ini langsung lu cap. Anak abah, kan nggak kayak gitu. Atau bawa pilpres misalnya. Atau bawa pilpres. Jadi gitu. lu nggak mau melihat ini dibawa pilpres, lu nggak mau lihat ini dibawa politik, lu nggak mau lihat ini dibawa karena ini apapun. kebutuhan ini kebutuhan kita bersama untuk menyadari bahwa kalau terus-terusan Pak Tom Lembong disudutkan dan dirasa pantas untuk mendapatkan hukuman seperti itu karena pilihan politiknya, maka satu, itu tidak mendatangkan added value apapun kepada masyarakat. Kedua, itu bakal merugikan banyak orang gitu loh. Kita harus lihat masalah ini secara objektif, Om. Siapapun bisa kena kalau kayak gini mah. Iya. Ya, nggak, kalau lu ngomong Sekarang jadi pejabat. nggak usah pejabat dong, kalau siapapun bisa kena, siapapun loh. Iya, Kalau siapapun. lu mengatakan siapapun tuh bukan pejabat loh. Iya, siapapun bisa kena. Om nggak tahu. Ada orang podcast bisa dipenjara karena dianggap mengintervensi, karena dianggap mengalihkan isu, mengganggu penyelidikan. Siapapun bisa kena sekarang. Sekarang gini, pejabat gitu loh. Kalau aku jadi pejabat sekarang, pemegang keputusan sekarang, KPA misalnya, KPA itu kuasa pengguna anggaran ya kalau di yang memutuskan ini harus dilakukan atau enggak. Setiap tindak tandukku, mending gua nggak tanda tangan deh. Ya karena bisa salah. Bukan bisa salah, bisa dipenjara dan dilabelin koruptor. Concernku satu nih, kalau ini tembus, ini kelar nih, Ketok palu nih, nggak ada banding atau apa. what happened? Ya aku pribadi ya. Iya. Aku pensiun, Om. Beneran. Lu pensiun. Ya aku mikirnya pensiun itu artinya kalau Tom Lembong bener akhirnya. aku nggak akan bikin konten-konten yang emang akan berpotensi untuk menimbulkan diskursus publik yang banyak. Mending aku bikin konten soal editing video, aku konten soal Because of cara risk. menabung. Iyalah. Dan kalau misalnya ada tawaran politik nih, wah jadi menteri ini, kepala ini, oh big no. Because of the risk. Iya, Because of the lesson you iya. Karena udah pernah terjadi yang kayak gini. Tiarap lah, Wak, ya kan?